memberikan senyuman kepada orang lain itu bisa dibilang ibadah ya teman-teman gitu. Nah, tak kenal maka tak taruh. Tadi sempat di-mention oleh teman MC saya, nama saya dan juga sebenarnya nama saya tadi juga sudah disebutkan dari salah satu sponsor di kegiatan hari ini. Karena nama saya tuh ada di mana-mana, di televisi ada, di media ada, semuanya ada. Jadi udah bisa ketebak nama saya. Tapi saya mau perkenalannya lewat pantun lagi. Burung irian burung dara, terbang melayang hingga bisarang. Halo semuanya, perkenalkan saya Wardah, kalau nggak kenal nanti nggak sayang. Saya Wardatul Hasanah, kebetulan masih menjadi mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University yang insya Allah akan menemani teman-teman semua di sesi kali ini dan juga sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Tentunya kita berharap melalui acara ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan sekaligus mempererat tali silaturahmi di antara kita, apalagi sampai bisa followan IG dan juga tukaran nomor WA. Dan sebelum kita memasuki ke acara inti, marilah kita awali kegiatan Sister of Din kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan juga keberkahan pada kegiatan hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di acara kali ini dan juga telah meluangkan waktu. Insya Allah nantinya setiap momen dalam acara ini akan membawa manfaat, inspirasi, dan tentu saja keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita perkenalkan nih narasumber yang telah hadir pada hari ini. Beliau adalah Teh Ginen Rinda, seorang hipnoterapis berpengalaman yang telah membantu banyak orang dalam mengatasi stres, meningkatkan motivasi, serta mengembangkan potensi melalui teknik hipnosis yang terbukti ilmiah dan juga telah memberikan manfaat. Dan beliau juga telah banyak mengisi kegiatan seminar, workshop maupun branding di media sosial. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Teh Ginen. Boleh tepuk tangan yang meriah. Masya Allah Teh, aduh cantik pisan. Gelis. Halo Teteh, assalamualaikum. Boleh nih Teh, kita sambil duduk aja kali ya. Silakan Teteh. Gimana nih Teh kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya. Tadi perjalanannya lancar gak Teh kesini? Lancar. Semoga Teteh dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita juga akan banyak belajar nih dari Teh Ginen terkait dengan tema pada acara hari ini. Dan boleh dong Teh sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir di acara Sister of Din kali ini. Tadi kan saya sudah sempat menyapa teman-teman, tapi kayaknya nggak lengkap kalau misalnya Teteh nggak nyapa lagi nih untuk ke hadirin ataupun bisa kita bilang nih para penghuni surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Boleh nih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya pagi hari ini? Iya, luar biasa, tapi kok lemes banget ya. Teteh, apa kabarnya hari ini? Masya Allah. Udah sarapan belum? Udah, tapi udahnya lemes. Jangan-jangan kemarin sarapannya ya. Masya Allah, terima kasih ya Teteh udah mau hadir di weekendnya hari ini. Semoga Allah lancarkan kegiatan kita hari ini. Allah ridhoi
kita lapangkan hati, kita lapangkan akal, semoga kita mempersiapkan diri untuk bisa menerima hamparan ilmu yang hari ini akan Allah hamparkan untuk kita semua ya, insya Allah ya. Hari ini kita mau senang-senang, mau happy-happy, mau sharing-sharing, cerita-cerita, pokoknya jangan jadi beban, jangan tegang. Insya Allah hari ini hari yang akan teteh kenang sebagai salah satu is the best day ever-nya kita ya, insya Allah, amin. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita mulai acara pada sesi kali ini. Nantinya Teh Ginan akan memberikan ilmu ataupun insight kepada kita semua selama 50 menit dan juga akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman boleh dipersiapkan saja terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya akan mengganjal di hati teman-teman, bisa langsung nanti interaktif nih oleh Teh Ginan dan juga menanyakan langsung kepada Teh Ginan. Kepada Teh Ginan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Teteh namanya Teh Wardah, Masya Allah. Terima kasih ya Teh Wardah sudah berkenan memandu sesi aku pada pagi hari ini. Izin dibuka dulu ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, senang sekali pagi hari ini bisa silaturahmi ke Telkom University, ketemu calon penghuni surga, Masya Allah, amin. Bidadari-bidadari surga yang lagi mampir ke dunia ya, yang lagi study tour ke dunia, Masya Allah, yang lagi ditempa sehingga nanti kalau akan Allah perkenankan masuk ke surganya Allah, bahkan sampai membuat bidadari-bidadari surga di sana tuh cemburu sama kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya biar gak tegang, teteh-teteh punya tangan kanan? Masih ada tangan kanannya? Masih, alhamdulillah. Coba tangan kanannya simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sambil ikuti kata-kata aku ya. Ikutinya yang semangat ya. Oke, siap. Hai Desi. Hari ini kita mau belajar bareng sama Ibu Inan. Jangan lupa nyatet ya. Jangan lupa share. Jangan lupa like. Biar ilmunya bermanfaat. Kalau aku ngantuk, tolong ya cubit pipiku. Oke, sekarang tangan kiri ya, teman sebelah kiri kita balas dendam. Hai juga Besti. Kamu juga ya. Jangan lupa nyatet, share, dan tag. Kalau nanti mau nangis, nangis aja ya. Kamu tetap cantik kok. Make up mah bisa dikacap lagi. Kalau aku ngantuk juga, tolong ya cubit pipiku. Oke, jadi sepakat yang ngantuk yang lain? Cubit apanya? Pipinya, Masya Allah. Ini enaknya aku duduk aja di sini, berdiri di panggung, aku turun ke bawah. Turun, siap, Masya Allah. Boleh sambil ditayangkan aja slide materinya. Masya Allah. Di sesi pertama ini kita akan ngomongin tentang diri sendiri ya. Jarang-jarang kita ngomongin tentang diri sendiri karena biasanya kepala kita terlalu berisik sama luar diri.
Maka insya Allah hari ini kita akan me time khusus untuk ngomongin diri sendiri. Tema kita pada hari ini lucu banget ya. Gimana caranya kita tumbuh, gimana caranya kita punya karya, gimana caranya kita punya kehidupan yang produktif tapi dengan tanpa terburu-buru. Terus kita tahu kapan kita waktunya untuk jeda dan kapan kita waktunya untuk pulih dulu sebelum bertumbuh. Oke, next. Aku izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semuanya. Barangkali di sini ada yang baru ketemu sama aku, bahkan mungkin ada yang baru dengar namanya. Beberapa ada yang kayak asing ya, Masya Allah. Ada Raisa, ada teman-teman yang lain juga. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Ginan Rinda. Aku adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Aku berasal dari keluarga yang sederhana tapi penuh cinta dan kasih sayang, Masya Allah. Aku bisa berdiri hari ini di depan teman-teman semuanya berkat kasih cinta yang dicurahkan oleh Umi dan Abah. Almarhum Abah itu meninggal tahun 2024, yang dimana beliau itu jadi teladan terbesarnya aku selain Rasulullah SAW untuk bisa berkhidmat untuk umat dan juga menjalani peran sebagai seseorang di jalan dakwah. Selain itu juga di usia 14 tahun, saat aku kelas 1 SMA, mau naik ke kelas 2 SMA, aku membangun sekolah gratis atau yayasan bernama Rumah Pelangi. Ada yang pernah dengar Rumah Pelangi? Iya, nah value itu udah lumayan sering juga khidmat di Rumah Pelangi, ngadain kegiatan di Rumah Pelangi. Bahkan pernah salah satu mahasiswanya itu bikin skripsinya itu tentang Rumah Pelangi dan bikinin kita website yang itu kalau kita sengaja bikin tuh bisa puluhan juta, tapi beliau ngasih secara gratis, Masya Allah ya. Nah, di usia 14 tahun alhamdulillah aku membangun sekolah gratis untuk bernama Rumah Pelangi. Yaitu Rumah Pelangi itu adalah sekolah gratis untuk anak-anak yatim duafa yang terlantar di jalanan. Jadi sejak 2012, alhamdulillah sekarang sudah 13 tahun lebih berdiri, sudah membina lebih dari 600 anak-anak jalanan. Dan sekarang masih membina sekitar 100 anak-anak jalanan. Mohon doanya ya teteh-teteh semuanya, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk aku dan tim bisa terus berkhidmat untuk umat. Anak-anak ini teh sedikit cerita, berasal dari rumah yang rusak, berasal dari rumah yang hancur. Karena kekuatan seorang anak itu paling besar pengaruhnya itu mereka dapatkan dari dalam rumah. Pun kehancuran terbesar seorang anak itu berasal dari dalam rumah. Sepakat nggak? Sepakat ya? Karena lingkungan di luar rumah itu hanya lingkungan-lingkungan pendukung aja. Seberat apapun kehidupan kita di luar sana, tapi kalau di dalam rumah baik-baik aja, insya Allah kita tetap punya tempat untuk pulang. Tapi kalau sebaik apapun, sehebat apapun kita di luar sana, tapi ketika pulang kita nggak punya rumah yang bukan hanya sekedar bangunan, maka kita nggak akan pernah punya hidup yang tenang dan bahagia. Nah, anak-anak ini terlahir dari keluarga yang kebanyakan broken home, adapun yang masih ada orang tuanya tapi tidak hadir utuh secara fisik dan jiwanya untuk anak-anak ini. Nah, tapi teman-teman, sayangnya ketika kita ngobrolin tentang orang tua, ngomongin tentang keluarga, maka kita juga lagi ngomongin tentang manusia. Dan yang namanya manusia itu pasti tidak sempurna. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada manusia, maka itu akan menjadi pusat atau sumber kecewa. Maka satu-satunya jalan untuk punya hidup yang produktif, hidup yang pulih dengan utuh adalah pulang ke diri sendiri, pulang ke Allah ya. Jadi kita harus menciptakan rumah yang aman untuk diri sendiri. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar tentang itu. Sebelum itu, biar lebih hangat lagi, teman-teman boleh hadap-hadapan berdua-berdua. Ya, berdua-berdua, kalau yang ganjil nggak apa-apa bertiga.
Udah dapat pasangannya? Oke, sekarang silakan kenalan dulu, siapa tahu belum tahu namanya atau cuma tahu namanya nggak tahu alamat rumah. Tanyain teteh dari mana. Ya, biasanya yang ikut kajian Ibu Inan mah datang sendiri pulang pasti punya teman. Oke, udah. Sekarang ajukan pertanyaannya. Kan tadi aku sempat nanya kabar ya. Jawabannya as always, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Dari teteh TK kayaknya ya, nggak berubah. Jawabannya selalu seperti itu. Nah, syarat di kajian kali ini, teteh harus jawab dengan jujur. Jawab dengan apa? Jujur. Ketika ditanyain tentang kabar. Oke, pertanyaan pertama. Teteh, apa kabar fisiknya hari ini? Sok, kalau ditanya fisik tuh alhamdulillah sehat, lagi sakit, lagi gak enak badan, lagi pusing, lambung lagi kambuh. Nah, silakan, harus jujur. Apapun yang teteh rasain, ini adalah ruang aman teteh semuanya untuk bisa jujur. Silakan, pergantian ya. Pertanyaan kedua, teteh, apa kabar hatinya hari ini? Kalau ditanya hati, jawabannya bahagia, senang, atau sedih, lagi marah, lagi kecewa, lagi dendam mungkin, lagi galau. Nah, silakan. Lagi khawatir, lagi takut. Boleh juga kalau mau cerita sedihnya karena apa, takutnya karena apa. Kalau udah, pertanyaan ketiga, teteh, apa kabar imannya hari ini? Lagi naik, lagi turun, gimana ibadahnya, gimana sholatnya, kapan terakhir sholat tahajud, kapan terakhir sholat duha. Udah? Pertanyaan selanjutnya. Ujian teteh sekarang lagi ada di mana? Di ekonomikah, orang tuakah, sahabatkah, yang udah menikah mungkin, pasangankah, anakkah, kuliahkah, dosenkah? Dan kalau di skala 1 sampai 10, ujian teteh seberat apa? Silakan. Udah? Oke. Beberapa masih cerita, beberapa udah, gak apa-apa sambil ya. Pertanyaan selanjutnya. Dengan ujian seberat itu, siapakah orang yang teteh harapkan jadi pelindung, penolong, dan penenang hati teteh? Orang tuakah? Pasangankah? Sahabat, kakak atau adik, siapa yang teteh harapkan jadi tempat untuk berlindung, tempat pulang, tempat curhat paling aman yang teteh harapkan? Selanjutnya, apakah orang tersebut benar-benar bisa menjadi ruang aman dan tempat teteh berlindung?
Atau justru orang yang paling kita harapkan melindungi kita adalah orang yang justru menyakiti kita? Silahkan kalau Teteh mau cerita. Udah? Gak apa-apa kalau mau nangis, is okay. Sekarang Teteh boleh saling pegangan tangan yang erat, saling genggam. Udah? Ikuti kata-kata aku ya. Teteh Salihah kesayangan Allah. Oh ya, yang semangat. Teteh Salihah kesayangan Allah, yang hari ini cantik sekali. Aku nggak tahu ujian Teteh seberat apa. Berapa banyak jalan berliku yang sudah Teteh lewati. Seberapa kuat Teteh berusaha tidak menyerah dan bertahan. Manusia mungkin bisa meninggalkanmu. Orang yang kamu harapkan melindungimu mungkin justru menjadi pusat kecewamu. Tapi percayalah sayangku, ada Allah yang selalu membersamaimu. Dan mulai sekarang, ada aku dan kita akan berjuang untuk sembuh sama-sama. Oke, lebih semangat lagi. Mulai hari ini, lebih sayang sama diri sendiri ya. Janji ya. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Beli makanan yang kamu suka. Beli pakaian yang kamu pengen. Mementingkan kebahagiaan sendiri. Itu nggak apa-apa. Karena perempuan yang bahagia akan selalu memancarkan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Janji ya. Jangan nyerah. Hidup lebih lama dan lebih bahagia. Masya Allah, boleh saling kasih pelukan? Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, mudah-mudahan di sesi awal ini dibutuhkan Teteh lebih hadir lagi jiwanya, bukan hanya raganya, bukan fisiknya yang hari ini hadir di sini, tapi jiwa Teteh, hati Teteh juga hadir di sini. Ibu belum apa-apa, udah termehek, ya nggak apa-apa banget. Itu artinya kita masih manusia, ya Allah masih memberikan rahmatnya melalui air mata yang begitu mudah jatuh. Oke, next. Belum, sebelumnya. Nah, Teteh, supaya nanti sesi materi dan di akhir kita akan ada sesi hipnoterapi, itu sesuai dengan kebutuhan Teteh. Aku mau Teteh jawab jujur pertanyaan-pertanyaanku ini, boleh dengan sambil angkat tangan, siap? Oke. Adakah di sini yang kesulitan tidur? Terutama biasanya tengah malam, tiba-tiba overthinking, kepala berisik, ada mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, atau aku mah galaunya pelor, ada yang gitu. Aku banget berarti, aku banget itu. Adakah di sini yang kesulitan mengungkapkan isi hati? Oke, apalagi perempuan biasanya ya, ditanya sama pasangan atau sama bestie, kamu kenapa? Jawabnya, gak apa-apa. Tapi sambil manyun ya, ditanya mau makan apa hari ini? Jawabnya, terserah ya. Tapi dibeli nasi goreng ngambek ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah di sini yang memendam luka bertahun-tahun? Mungkin disebabkan oleh orang tua,
it's okay. Luka pengasuhan, mungkin ada yang pernah dilecehkan, pokoknya mengundang luka selama bertahun-tahun, Masya Allah banyak ya. Oke, adakah di sini yang kesulitan mengontrol emosi? Tiba-tiba meledak-ledak, dia paling belakang panitia. Panitia kayaknya butuh terapi nanti ya. Terus kayak up and down, tiba-tiba bahagia banget, tiba-tiba sedih banget. Ada yang kayak gitu? Oke, nanti kita belajar ya. Adakah di sini yang sering menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, atas kegagalan-kegagalan dalam hidup, atas hal-hal yang belum sesuai dengan ekspektasi orang tua? Siapa yang suka nyalahin diri sendiri? Masya Allah, kalian teh kenapa? Ya Allah udah menciptakan kalian begitu sempurna ya, supaya nanti kita lebih mencintai diri dan gak nyalahin diri sendiri lagi. Insya Allah kita akan belajar. Janji jangan ngantuk ya. Oke. Selanjutnya adakah di sini yang masih kesulitan untuk memaafkan? Ada? Oh sedikit. Insya Allah yang lain yakin udah maafin? Biasanya perempuan itu bilangnya udah maafin tapi dengar namanya nggak mau ya, lihat wajahnya nggak mau, lihat dia dari jauh menghindar ya. Apakah benar itu sebenar-benarnya maaf? Nah itu yang harus kita belajar. Oke, next. Atas semua hal yang sudah terjadi di hidup. Next. Ini mana ya operatornya? Nah, atas semua hal yang sudah terjadi di dalam hidupmu, semua ujian yang tadi Teteh ceritain, walaupun itu kayaknya baru sepercik gitu ya, Teteh ceritain, atau mungkin ujian-ujian yang tadi saat sesi di awal tuh tiba-tiba hadir, pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu, tiba-tiba ingatannya muncul. Atas semua hal itu, adakah yang kemudian menjadi kehilangan diri sendiri? Banyak dari kita yang semakin dewasa, semakin kehilangan diri sendiri. Udah dilukai, semakin kehilangan diri sendiri. Ya, banyak dari kita yang kemudian ketika dewasa, waktu kecil atau waktu remaja tuh aku tuh perempuan yang ceria, humble, aku senang bergaul, aku punya banyak teman. Tapi kenapa setelah dewasa aku jadi kesulitan untuk bersosialisasi? Ketemu orang banyak, energiku habis. Ketemu orang banyak, udahnya overthinking. Ya tadi aku salah ngomong nggak ya? Tadi aku salah sikap nggak ya? Ada yang kayak gitu? Nah itu terjadi bukan karena Teteh aneh, bukan karena Teteh jahat, bukan karena apa-apa, tapi bisa jadi kita hanya sedang punya luka. Bisa jadi kita hanya sedang terluka dan belum pernah diberi ruang untuk memulihkan luka-luka itu. Nah mudah-mudahan ini jadi ruang aman kita untuk memulihkan hati, memulihkan jiwa. Walaupun gak bisa ya yang namanya luka puluhan tahun disembuhkan dalam satu kali sesi kajian atau satu kali sesi hipnoterapi. Tapi setidaknya dari sini kita mulai bisa membuka gerbang untuk pulih dan memaafkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Siap teh? Siap, oke. Next. Banyak dari kita juga yang merasa tertinggal, terutama pencapaian semenjak menjadi dewasa rasanya nggak ada progres. Impian terasa sangat jauh untuk digapai, perjalanan terasa sangat lambat, apalagi jika dibandingkan dengan orang lain. Bukan karena malas, bukan nggak mau bekerja, bukan nggak suka belajar, bukan nggak punya ambisi dan mimpi, tapi bisa jadi ada peran, ada tugas atau ujian yang membuatmu terlihat tertinggal dan jalan di tempat. Ada yang lagi ngerasain kayak gini? Merasa tertinggal dibanding yang lain kok majunya melesat banget, yang lain kok nilainya selalu bagus, kok aku selalu berjalan di tempat. Bisa jadi karena Teteh lagi berjuang dengan ujian ekonomi, berjuang dengan orang tua yang lagi sakit, atau berjuang dengan kondisi keluarga yang lagi gak baik-baik aja, berjuang dengan kondisi-kondisi lain yang mengharuskan Teteh untuk berjalan lebih lambat dibandingkan yang lain. Tapi yang harus kita sadari, berjalan lebih lambat
dari yang lain bukan berarti kita nggak akan pernah sampai. Dan itu bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan. Karena setiap orang itu punya ritmenya masing-masing. Dan tidak selalu manusia itu jalannya cepat. Ada kalanya manusia yang lain juga jalan lambat, kita yang cepat. Ada kalanya kita yang harus merendahkan hati untuk jalan lambat dulu. Karena misalnya kuliahnya harus sambil ngurus orang tua yang sakit, kuliahnya harus sambil kerja, kuliahnya harus sambil freelance, kuliahnya harus sambil ini, atau jadi ibu misalnya. Teteh-teteh yang udah jadi ibu merasa banyak tertinggal karena harus menjalani peran sebagai istri dan ibu. Dibandingkan teman-teman yang lain berkarir, kerja, punya gelar-gelar baru, itu nggak apa-apa karena semua orang punya ritmenya masing-masing. Dan percayalah bahwa kita tidak sedang berlomba dengan siapapun kecuali dengan diri kita di masa lalu. Ya, makanya Rasulullah bilang kan tugas kita itu hanya menjadi lebih baik dari diri kita di masa lalu, di hari kemarin. Barang siapa yang khair min ansih, lebih baik dari dirinya di hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sama dibanding dirinya di hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang syarr min amsih, atau lebih buruk dari dirinya di hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Jadi kita tidak sedang berlomba dengan orang lain kecuali dengan diri sendiri. Semakin teteh ingin ngejar orang lain, maka semakin kita tertinggal. Ya, karena rem setiap orang tuh beda-beda, bahan bakar setiap orang tuh beda-beda, bahkan titik start setiap orang tuh juga berbeda. Jadi gimana mungkin kita nuntut diri kita untuk sama seperti orang lain? Yang ada kita malah kelelahan, kepayahan. Ya, next. Padahal Allah tuh sudah menghamparkan ilmu dan kisah yang sangat luar biasa, yang ini bisa jadi teladan untuk kita. Teteh tahu kisahnya Nabi Ayub? Tahu ya? Kisah Nabi Ayub yang paling terkenal itu tentang apa teh? Tentang apa? Penyakit ya, ujian sakitnya ya. Nah ini kan menarik. Nabi Ayub teh juga adalah seorang nabi. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang juga berdakwah di kaumnya dengan sangat hebat. Sebelum Nabi Ayub diuji dengan ujian kehilangan harta seluruhnya, dengan ujian sakit yang luar biasa, Nabi Ayub adalah seseorang yang sangat dihormati oleh kaumnya pada saat itu. Harta berlimpah, anak banyak, istri cantik, istri baik, kehormatan, kekuasaan, ilmu, cerdas, Nabi Ayub punya semuanya. Nabi Ayub juga berdakwah di kaumnya di kota Damaskus. Nabi Ayub juga berdakwah di sana, di kaum Rum di Damaskus. Ya, tapi kenapa justru yang paling terkenal dan Allah maktubkan di dalam Al-Quran itu tentang kisah sakitnya? Yang sering kita sebut produktif itu kan kisah Nabi Ayub ketika sedang berdakwah, ya, punya harta yang banyak, keluarga yang sempurna, ya, kehormatan, kekuasaan. Itu kehidupan yang biasanya kita sebut kehidupan yang prestatif, kehidupan yang gemilang, betul nggak? Tapi ternyata yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran dan paling terkenal hingga umat Rasulullah, bayangin sampai sekarang, adalah kisah Nabi Ayub tentang sakitnya, tentang kehilangan hartanya, tentang Nabi Ayub yang terbaring di tempat tidur gak bisa apa-apa, yang seringkali kita sebut kondisi itu adalah kondisi stuck, kondisi tertinggal, kondisi gak produktif, betul gak? Tapi ternyata itu adalah kondisi paling prestatif Nabi Ayub di sisi Allah, sehingga Allah maktubkan di dalam Al-Quran dan jadi teladan untuk umat Rasulullah bahkan hingga hari ini. Justru itu adalah prestasi tertingginya Nabi Ayub. Hal-hal yang sering kita sebut sebagai stuck, tertinggal, jeda. Ya,
Begitupun dengan Uwais Al-Qarni. Teteh tahu Uwais Al-Qarni? Kisah yang paling terkenal tentang Uwais Al-Qarni itu kisah tentang apa? Ketika Uwais menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal Uwais itu adalah pemuda yang sangat cerdas. Uwais itu punya mimpi dan ambisi yang besar. Untuk apa? Untuk belajar langsung dengan Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita sekarang mau pengen kuliah di Telkom, pengen kuliah di UI, pengen kuliah di universitas-universitas besar gitu. Itulah Uwais, punya ambisi yang sangat besar. Tapi Uwais kubur justru mimpinya itu demi mewujudkan mimpi ibunya untuk beribadah haji, sehingga Uwais tidak pernah punya kesempatan sampai Rasulullah wafat untuk bertemu dengan Rasulullah. Tapi Uwais justru menjadi sebaik-baiknya tabiin. Bahkan Rasulullah tuh gak pernah ketemu sama Uwais, gak pernah melihat Uwais, gak kenal sama Uwais. Tapi Rasulullah udah spill ke sahabat, kalau kamu datang ke kota Mekah, temui seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa dari dia, karena doanya itu tanpa hijab. Masya Allah. Ini kondisi Uwais ini sering kita sebut kondisi yang stuck dan tertinggal dibanding teman-teman yang lain. Bisa hijrah ke Madinah untuk belajar langsung sama Rasulullah dan para sahabat, bisa liqo langsung, bisa halaqah langsung sama Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi jangan terburu-buru untuk menilai kehidupan kita, diri kita itu tertinggal dari orang lain. Karena bisa jadi justru hal-hal yang kita keluhkan hari ini adalah impian bagi orang lain. Ya, teman-teman mungkin di sini rata-rata masih kuliah ya ini ya? Masih kuliah rata-rata ya? Nah, teman-teman mungkin di sini yang ngerasa sering ngeluh karena tugas, ngeluh karena nilainya tidak sesuai ekspektasi. Bisa jadi kondisi jadi udah pasti kondisi teteh-teteh hari ini adalah kondisi yang diimpikan oleh anak-anak asuhku di jalanan. Jadi kalau kita punya VOP yang luas, kita punya VOP yang cerdas, kita punya VOP yang bijak, maka kita akan pandai bersyukur, akan tahu potensi-potensi kebaikan apa aja yang kita punya di dalam hidup kita. Next. Gak apa-apa banget untuk mengambil jeda sejenak. Jangan terburu-buru menyebut hidupmu stuck hanya karena kamu tidak seperti standar dunia. Karena yang bikin standar dunia juga sebetulnya manusia, bukan Allah ya. Hanya karena kamu tak secepat yang lain, gak apa-apa untuk melambat dan ambil jeda sejenak dan ukurlah semua pencapaian dari kedekatan kita pada Allah. Karena bukankah kita semua sedang menuju Allah? Siapa yang lebih dekat dengan Allah, maka dia yang melesat. Jadi ukur setiap pencapaian itu dengan kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Rob, kedekatan kita dengan Allah. Bukan tentang nilai, bukan tentang ranking, bukan tentang IPK, bukan tentang karir. Tapi ketika peran yang kita jalani, meski sebagai seorang ibu rumah tangga aja, meski hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu misalnya, kan harus sambil kerja, kan harus sambil ngurus orang tua, bisa jadi justru di sanalah sumber kemelekatan kita dengan Allah dan kita semakin melesat di sisi Allah. Karena penilaian manusia gak ada habisnya. Kita kejar penilaian manusia itu malah capek. Ya, teteh capek gak jadi ibu yang udah jadi ibu, capek gak? Capek ya? Punya anak capek gak teh? Gak punya anak capek gak? Capek. Jadi anak capek gak? Capek. Jadi ibu juga capek. Teteh kuliah capek? Kalau di DO capek gak? Capek. Teteh kerja capek gak? Capek. Gak punya kerja? Lebih capek ya. Kenapa kita selalu capek? Karena memang dunia ini tempatnya kita capek, tempatnya kita mujahadah, tempatnya kita ikhtiar ya dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk penilaian orang lain, bukan untuk validasi orang lain, tapi untuk mengukur seberapa dekat kita dengan Allah ya. Next. Nah, terus harus mulai dari mana ibu untuk sembuh dan bertumbuh? Kita bisa mulai dari next, mendengar. Mendengar siapa? Mendengar diri sendiri ya. Atau yang pertama mengenal, maaf.
mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal sama diri sendiri, perhatikan kalimatnya, faqad. Faqad itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya sebuah kepastian, sungguh beneran dan swear gitu. Jadi sungguh beneran ketika kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu, sifat-sifat Tuhanmu. Karena apa yang kita kenal, mungkin kita bakal mikir, loh kok kenal sama diri, kenal sama Tuhan, berarti kalau kita berbuat dosa, berarti itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita berbuat maksiat, sumbernya dari Tuhan. Nah ini, next step. Diri di sini, di kalimatnya itu kan nafsahu. Nafs itu berbeda dengan jismun. Jismun itu adalah tubuh fisik nih, tubuh teteh yang bisa teteh pegang, yang bisa teteh pukul, yang bisa teteh sentuh, itu adalah diri yang bernama jismun atau fisik atau jasad. Fisik kita hidup di alam fisik, hidup di alam yang fana, yang satu hari akan rusak, satu hari akan musnah, satu hari akan hilang. Nah, diri yang Allah maksud di sini adalah sesuatu bagian di dalam diri kita yang akan menemani kita bukan hanya di dunia, tapi hingga ke alam barzah, di alam kubur, di padang mahsyar, menemani kita nanti di alam keabadian khalidina fiha abada. Entah itu khalidina fiha abadanya di neraka atau khalidina fiha abadanya di surga. Ya, yang penting ada satu bagian di dalam diri kita yang akan menemani kita selama-lamanya, yaitu namanya nafs. Atau kalau dalam bahasa kita adalah jiwa. Jiwa ini sesuatu yang gak akan pernah rusak. Di sini deh, apa? Jiwa itu adalah sesuatu yang gak akan pernah rusak dan dia sifatnya abadi, selama-lamanya akan nemenin kita. Ya kalau jismu ya teh bisa rusak, bisa hancur, kesenggol dikit juga memar, ketabrak, kelindes, hancur. Tapi kalau jiwa itu yang abadi. Nah, yang maksud Allah man arafa nafsahu adalah kenal tentang jiwa. Ketika kita kenal tentang jiwa, maka kita akan kenal Allah, kita akan kenal Rabb. Karena jiwa itu sebetulnya punya sifat yang mutmainnah, sifat yang taat, sifat yang tenang, sifat-sifatnya Allah ada di dalam jiwa kita. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, bersih dan selalu condong kepada kebaikan. Yang membuat kita kemudian senang berbuat dosa, senang ngeluh, senang berbuat maksiat adalah hal-hal yang kemudian mempengaruhi kita di eksternal, lingkungan, pengasuhan, pendidikan, ya. Tapi jiwa itu yang bersaksi di alam ruh. Ketika Allah tanya alastu birabbikum, kita jawab bala syahidna. Apakah kamu beriman kepadaku? Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Dan kita menjawab iya, aku bersaksi, kami bersaksi. Itu jadi jiwa kita ini adalah jiwa yang utuh. Nah ini yang harus kita kenali, yang harus kita pelajari. Next. Nah mulainya dari mana? Mulainya dari inner voice. Dari mana teh? Inner voice. Ya, suara-suara yang ada di dalam diri kita, inside you, di dalam diri teteh-teteh semuanya. Teteh sering gak ngerasa kepala kita tuh seberisik itu? Ya gak? Sebising itu. Bahkan hal-hal yang tadinya gak kita harapkan untuk kita pikirkan, itu ada semuanya di kepala kita. Ya gak? Bahkan seringkali suara-suara itu tuh gak masuk akal. Ya, misalnya nih, teteh disakiti sama orang. Maka kan meskipun fisik kita gak bergerak, tapi suara kita tuh kan berisik banget. Ya, suara-suara kebencian, pengen balas kejahatannya, pengen doain yang jelek-jelek, ya gak? Itu kepala kita. Pun ketika teteh punya mimpi, punya impian, kepala kita juga ikut berisik, ya gak? Berisik dengan ragu, meragukan diri sendiri, ragu sama kemampuan diri, ragu sama ketentuan Allah, ragu sama kodo dan kod. Nah,
kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ini ada suara-suara yang harus divalidasi. Dan suara-suara ini dipengaruhi oleh kebisingan yang ada di luar. Karena dunia ini emang bising banget, betul nggak teh? Apalagi zaman sekarang, media sosial berisik banget. Orang-orang di sekitar berisik. Ya, kita lagi jual dalam satu hal, belum apa-apa udah ditanyain mana hasilnya. Ya, baru masuk kuliah udah ditanyain nanti kalau lulus kuliah mau jadi apa. Baru lulus kuliah udah ditanyain kerjanya apa. Udah dapat kerja ditanyain gajinya berapa. Ya, udah jadi ibu atau udah dewasa ditanyain kapan nikah. Udah nikah ditanyain kapan punya anak. Udah punya anak kapan ditanyain kapan nambah anak. Untungnya nggak ditanyain kapan nambah suami ya. Karena nggak bisa. Gitu, jadi dunia ini emang sebising itu. Tapi teh, seberisik dan sebising apapun dunia di luar sana, kalau kita bisa mengelola suara di dalam diri kita, maka itu nggak akan berpengaruh banyak terhadap diri kita. Karena yang powerful dan punya energi paling besar itu justru suara di dalam diri. Adalah suara yang kita keluarkan atau kata-kata yang kita keluarkan untuk diri sendiri. Katanya pernah nggak ngerasain sedenial itu? Berapapun banyak orang yang nasehatin, katanya mau ikut kajian sebanyak apapun, dengerin ceramah, nasihat dari guru, nasihat dari teman. Tapi kalau suara di kepala teteh kontradiktif dengan itu, suara di kepala teteh berbeda atau nggak sepakat, maka yang akan paling mempengaruhi arah hidup dan keputusan teteh tetap suara di kepala. Betul nggak? Sebanyak apapun orang bilang kamu cantik, kamu berharga, tapi kalau suara di kepala kita bilang kamu jelek, kamu bukan siapa-siapa, maka yang hadir adalah perasaan-perasaan insecure, gak percaya diri, gak mau bersosialisasi, ya takut memulai sebuah hubungan, betul gak? Kenapa? Karena suara kita itu di dalam diri kita itu se-powerful itu. Buktinya apa? Dalam sebuah riset ya, disebutkan lisan kita ini dalam 1 menit hanya bisa mengeluarkan 140 kata. Tapi ternyata dalam 1 menit kepala kita ini bisa mengeluarkan sebanyak 4.000 kata. Jadi se-powerful itu. Nah, sekarang mulai dari mana untuk menyadari suara-suara yang ada? Next, simple. Mulai dari diam dulu, jeda dulu, atau kontemplasi atau tafakur, menjedanya dengan sepenuh rasa. Ya, jeda, diam dulu aja, fokus sama diri sendiri. Oh iya, ternyata ada suara di dalam kepalaku yang lagi marah. Dia tuh pengennya aku marah sama si A. Dia itu lagi ngerasa sakit hati sama si B. Oh, ternyata ada di dalam kepalaku itu suara-suara yang ragu sama potensiku, ragu sama mimpiku. Dan itu harus didengarkan dulu sebelum teteh kemudian mengalirkan suara itu harus dikemanain. Ya, ada 5 suara yang harus kita waspadai dan hati-hati gitu ya. Ketika 5 suara ini hadir di kepala kita, kalau kita nggak bisa cerdas dan nggak bijak untuk mengalirkan suara ini, maka ini akan membuat jadi bumerang dan bikin kita celaka. Next. Suara yang pertama adalah next, pleasure. Apa teh? Nah, suara yang berasal dari dalam diri kita yang mendorong pada kesenangan, kepuasan jasmani, kenikmatan duniawi yang sangat-sangat fana. Ya. Jadi ada suara di dalam kepala kita yang seringkali membatalkan niat-niat baik kita demi kesenangan yang sementara dan fana. Contohnya misalnya, ini hari Sabtu, aku udah niat nih dari jauh-jauh hari mau ikut kajiannya Sister Festival di Telkom University. Tapi pas bangun subuh, kayaknya enaknya tidur aja deh, enaknya nonton drakor deh. Nah, tiba-tiba ada suara-suara kayak gitu yang bikin kita membatalkan niat baik kita di hari itu. Dan itu sering banget terjadi. Yang paling sering banget terjadi mah niat olahraga sama niat diet. Betul nggak?
Aku pokoknya janji besok mau diet. Ternyata besok ada tukang bakso lewat. Nah muncul tuh suara, kapan lagi si Kang bakso ini lewat ke depan rumah gitu ya. Kayaknya enak deh bakso mis dasem gitu ya. Diet mah bisa besok lagi. Dimakanlah itu bakso. Ternyata tiba-tiba timbangan naik 5 kilo. Baru setelah itu kita menyesal. Ya tadinya niat mau ikutan kajian Telkom, tapi males. Terus lihat postingan orang, ternyata kajiannya seru, ilmunya bagus banget. Barulah di situ kita menyesal. Terus kita jadi merasa tertinggal dibanding yang lain ya. Nyalahin postingan orang lain. Harusnya orang lain teh bisa jaga perasaan orang lain lagi. Harusnya mereka teh nggak boleh ngupload hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bahagia, karena bisa jadi ada orang-orang yang lagi terpuruk ya. Padahal perasaan kita itu bukan tanggung jawab orang lain, suara-suara di kepala kita itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Aku jadi ingat kata-kata Mahatma Gandhi. Beliau bilang gini, tidak akan ada yang pernah bisa menyakitiku sebelum aku mengizinkannya, atau kecuali aku mengizinkannya. Jadi sebetulnya apa-apa yang kita rasakan, bahkan rasa sakit gitu ya, itu hadir di hati kita tuh atas izin kita. Kenapa? Karena kita biasanya ekspektasi sama orang lain, sama manusia ya. Nah ini, jadi suara yang pertama apa teh? Pleasure. Oke, suara yang kedua adalah apa? Hate, atau suara-suara yang penuh kebencian, mendorong kita untuk membenci, mendengki, bahkan menghancurkan orang lain. Jadi betul, di dalam diri kita itu ada suara-suara yang mendorong kita untuk menyakiti orang lain. Jadi pokoknya manusia mah kalau nggak disakiti pasti menyakiti. Udah begitu rumusnya, karena memang itu fitrahnya ya. Dan kalau kita nggak bisa mengalirkan rasa ini bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi memang manusia itu punya kecondongan ke dalam keburukan juga, punya kecondongan ke sana. Namanya nafs amarah ya. Nafs al-amaratun bisu. Jadi jiwa atau dorongan jiwa yang mendorong kita untuk berbuat keburukan, kejahatan atau kerusakan ya. Dan jadi tingkatan nafsu ada 3, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini biasanya kerusakannya itu ke dalam diri. Orang-orang yang memilih untuk self harm, bunuh diri. Nah ini sedang ada di titik nafsu lawamah. Naik sedikit ada nafsu amaroh. Nafsu amaroh ini kerusakannya keluar ya, kezoliman, kemarahan, kedengkian, kesombongan. Nah baru tingkatan tertingginya itu nafs mutmainnah, satu-satunya jiwa yang akan Allah izinkan untuk masuk surga. Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang, damai, memaafkan ya, memaafkan diri sendiri. Cek. Nah, yang ridho terhadap ujian-ujian yang sudah Allah berikan. Nah, di dalam diri kita itu ada suara-suara yang mendorong kita untuk membenci orang lain. Yang ketiga adalah impassion ya, suara dalam diri yang mendorong kita untuk tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, suara ini juga asalnya dari setan teh. Suara ini bikin kita jadi was-was. Makanya ada yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi setan itu ngasih suara supaya kita itu ragu, was-was sama kehidupan kita, sehingga kita pengennya tergesa-gesa, terburu-buru, entah untuk ngejar apa, entah untuk berlomba sama siapa. Dan bahayanya sifat tergesa-gesa ini membuat manusia jadi pengen segalanya tuh instan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia pengen.
pengen cepet berkaya, korupsi, curang, mencuri, pengen cepet punya, maka instannya riba, SPay letter, ngutang, ya. Padahal kalau pelan-pelan aja, itu pasti akan sampai kok. Nah tapi memang ujian, terutama di masa sekarang nih, terutama Gen Z nih ya, biasanya justru ujiannya ada di sini. Segala hal yang berbau instan, sekarang mah seblak instan ya, batagor instan, mana enak lagi itu batagor instan Xiaomi, disebut lagi ya. Wah segala hal yang instan teh mana enak gitu. Nah itu memang ujian kita di zaman sekarang tuh ada di sana. Dan sifat terburu-buru ini sangat bisa melenakan dan bikin kita celaka. Dan ini asalnya dari setan, bisa jadi kendaraan setan untuk menjerumuskan kita. Tadi suara yang pertama apa? Suara yang kedua? Yang ketiga? Oke, next. Suara yang keempat adalah self-doubt atau suara dalam diri yang mendorong kita untuk selalu meragukan kemampuan diri. Suara ini bikin kita ngerasa apa teh? Insecure. Ngerasa apa? Gak bersyukur, gak percaya diri, bikin kita ragu setiap kita mau melakukan sesuatu. Kita cuman fokus sama kekurangan diri. Aku mah apa atuh, gitu ya. Aku mah cuman bubuk rangina di pinggiran kaleng kongguan, cina gitu. Bukan apa-apa, apalagi dibandingkan orang lain ya. Dan biasanya suara-suara ini membuat kita menyalahkan suara bising di luar sana yang kita dengar. Ketawanya orang kita salahin karena kita lagi sedih. Pencapaian orang kita salahin hanya karena kita sedang gagal. Padahal ketika teteh misalnya nih melamar ke sebuah pekerjaan nanti, atau teteh daftar ke sebuah universitas, ketika teteh kemudian gagal, itu bukan berarti kita nggak layak, bukan berarti kita bodoh, tapi bisa jadi karena memang ya belum takdirnya, bukan jalan kita di sana, ya. Tapi ini yang sering kita nggak sadari. Suara yang terakhir adalah next, desire trap atau keinginan yang tidak jernih. Aku semenjak mendalami isu mental health dan di dunia hipnoterapi, aku banyak mendapatkan pasien yang kemudian punya penyakit mental itu berasal dari salah ingin. Dari apa teh? Coba ulangi. Dari apa? Dari salah ingin. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Itu adalah hal yang paling mempengaruhi mental. Kita udah berharap pengen kuliah di A, kita udah berharap setelah jadi ibu, mau jadi ibu seperti ini, mau jadi istri seperti ini, like a queen, like a princess, tapi ternyata keadaan mendorong kita untuk ikut bekerja, untuk hanya jadi ibu rumah tangga aja. Hal seperti itu, hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, ini bisa jadi menjadi penyakit di dalam jiwa kita, yang bahkan lama-lama akan menjadi penyakit fisik. Jadi tadi ada 5 suara, ulangi apa aja? Liza, self-doubt, desire. Nah, 5 suara itu adalah 5 suara sederhana yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah validasi. 5 menit lagi cenanya. Yang pertama harus validasi, kemudian diarahkan suara ini harus kemana, dan afirmasi diri. Jadi sebetulnya kuncinya adalah tadi tafakur, kontemplasi. Kita banyak ngobrol sama diri sendiri, ambil jeda, diam dulu sejenak. Jangan apa-apa teh harus langsung lari, harus langsung sampai. Ya, kita pengen sampai ke sebuah tempat juga, kalau itu adalah tujuan yang sangat panjang, tujuan yang sangat jauh, ada yang namanya rest area, itu enggak. Dan kita harus ciptakan rest area di dalam diri kita, rest area yang aman dan nyaman untuk diri kita, ambil jeda, untuk diri kita istirahat. Supaya apa? Karena suara-suara ini bisa dikendalikan hanya ketika pikiran kita jernih. Dan pikiran jernih itu bisa kita akses ketika kita diam dulu, tenang dulu, ya, tafakur dulu, ngobrol dulu sama diri sendiri, curhat dulu sama
Allah. Oke, next kita percepat ya. Nah, selanjutnya apa? Bisa dengan muhasabah, yaitu menyelami diri untuk mencari sumber lukamu ada di mana. Next. Tak ada luka yang tersembunyi dari Allah. Setiap air mata yang jatuh karena disakiti, dihianati, dikucilkan, dizolimi, itu disaksikan oleh langit. Percayalah teteh. Dicatat oleh malaikat dan disiapkan balasannya oleh Rabb yang Maha Adil. Jadi kalaupun ada bagian-bagian di dalam diri kita yang gak bisa kita ceritakan kepada orang lain, Allah tahu, Allah saksikan ada di mana luka kita, siapa yang menyakiti kita, bagaimana luka itu bisa tergores, Allah tahu. Walaupun kita gak bisa ceritain ke orang lain, walaupun orang lain gak selalu mengerti perasaan dan kondisi kita, Allah tahu dan Allah mencatat. Gak ada yang luput dari Allah, gak ada satu luka pun di dalam diri kita yang gak Allah tahu. Gak ada satu tetes air mata pun yang Allah gak bisa lihat. Ya, jadi jangan pernah merasa sendirian. Allah selalu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Next. Nah, kita menjalani banyak fase kehidupan. Mulai tadi alam rahim, masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Sekarang aku pengen tanya dulu ke teman-teman semuanya. Luka teman-teman itu paling banyak tergores itu di usia atau di sesi kehidupan yang mana? Kanak-kanak, remaja. Kalau yang udah menikah pasti jawabannya dewasa. Ya, di masa-masa pernikahan. Ada nggak yang merasa bahwa lukanya itu tergores justru luka terdalamnya itu pada saat di alam rahim, di dalam kandungan? Ada yang nggak? Atau bahkan teteh nggak tahu bahwa luka itu bisa tergores sejak dalam kandungan? Aku pernah dapat salah satu pasien teh, jadi pasien private hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu kan salah satu metode psikoterapi penyembuhan luka batin, luka jiwa yang untuk mencari akar lukanya ini ada di mana, di usia berapa, dari siapa, dari mana. Dan dengan metode yang namanya age regression, jadi dibawa mundur ke masa lalu dengan metode masuk terowongan atau turun tangga. Kalau dokter Aisyah bilang itu biasa pakai metode turun tangga. Nah, ketika dibawa ke masa lalu, seseorang tuh bisa kembali ke dimana luka paling mengakarnya itu berasal. Karena kenapa? Teteh tadi jawab kanak-kanak, ada yang jawab remaja, ada yang jawab dewasa. Itu tuh bisa jadi cuma permukaan gunung esnya aja, cuma trigger-triggernya aja. Tapi akar lukanya itu justru bisa jadi lebih dalam dari itu, lebih jauh dari itu, dan bahkan kita nggak pernah ingat secara sadar. Tapi alam bawah sadar kita menyimpan luka itu dengan baik, bahkan sangat dalam. Nah, pasienku itu kalau aku bawa ke age regression, ke masa lalu, ke mundur gitu ya, ada yang kembali ke usia remaja, ternyata dia pernah dapat pelecehan dari pamannya sendiri. Ada usia 3 tahun, 2 tahun, ternyata dia sering mendapatkan kekerasan dari ibunya. Ternyata ingat gak usia 2 tahun pernah ngalamin apa? Enggak ya, karena alam sadar kita itu cuma menyimpan 20% dari memori seluruh kehidupan kita. 80%-nya ada di mana? Di alam bawah sadar. Dan itu hanya bisa diakses ketika teteh menuju ke alam bawah sadar. Ketika di terapi, dia kembali ke usia 2 tahun, dia sangat bisa menceritakan secara detail apa yang dia alami di usia 2 tahun. Termasuk, dia akan tahu luka itu terjadi di mana. Rata-rata orang ketika kembali ke masa lalu, itu kembali ke rumah masa kecil. Ada yang ke rumah nenek, rumah orang tuanya di masa kecil. Catnya warna apa ketika aku tanya? Warna kuning, biasanya hijau, pink. Nah, ada salah satu pasien ketika aku tanya, teteh sekarang ada di mana? Gak tahu, dia kebingungan. Di sana terang atau gelap? Di sini sangat gelap, aku gak bisa lihat apa-apa. Teteh, tapi aku bisa mendengar suara di sekitarku, kata dia. Dan ternyata teh, dia ada di mana? Ada di dalam rahim ibunya. Jadi dia datang dengan trauma. Jadi dia selalu punya konflik sama suaminya. Setiap dengar suara suaminya agak kencang sedikit, dia gemeteran hebat. Vertigo itu selama 4 tahun gak sembuh-sembuh. Dan kalau udah kamu tuh bisa berminggu-minggu gak pulih
pulih sama sekali, udah minum obat, diperiksain ke sana kemari, itu diagnosanya selalu bagus, tapi rasa sakitnya nyata. Rasa sakitnya bukan mengada-ngada dan memang valid itu. Dan ternyata luka terbesarnya itu ada saat dia berada dalam rahim ibunya. Setelah dicari tahu, ternyata teteh ini punya trauma dengan suara keras laki-laki karena saat dia berada di dalam rahim ibunya, ibunya sering mendapatkan kekerasan secara fisik dan verbal dari ayahnya. Sedalam itu lukanya, dan itu sulit sekali diobati. Setiap ingatan menyakitkan di masa lalu, teteh ingat, gak bisa dihapuskan. Jangan harap kita pengen hapus, gak bisa. Yang bisa kita rubah adalah rasanya. Ya, jadi kalau teteh berusaha melupakan, malah semakin ingat. Jangan berusaha melupakan, karena itu akan membuat teteh justru semakin terluka. Berusahalah untuk mengubah rasanya. Ketika ingat kejadian menyakitkan, pernah disakiti orang tua, pernah dibentak orang tua mungkin, pernah dihianati suami atau pasangan, pernah difitnah sama teman, ya, atau siapapun itu orang-orang terdekat kita, rubah rasanya. Gimana cara merubahnya? Dengan memaafkan. Memaafkan mungkin gak bisa menghilangkan ingatan menyakitkannya, tapi memaafkan bisa merubah rasanya. Dan luka yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita itu di saat masa-masa inner child, ya, atau kita sebut wounded inner child, luka pengasuhan, luka masa kecil. Dan luka di masa alam rahim sampai masa kanak-kanak ini adalah luka yang menjadi trigger terbesar di usia remaja dan usia dewasa, terutama ketika teman-teman nanti udah menikah. Ya, banyak justru penyakit-penyakit mental dan trigger-trigger itu muncul ketika sudah menikah. Dulu mah aku tuh baik-baik aja, ingatan ini teh nggak ada. Dulu aku perempuan yang lembut, tapi ternyata setelah menikah kenapa aku sering emosional, emosi meledak-ledak. Nah, itu triggernya bisa jadi dari alam rahim dan masa kanak-kanak. Next. Nah, ini proses rilis luka tadi ya, sering aku sebut validasi, terima rasanya, rilis. Teteh bisa datang kalau misalnya udah nggak bisa oleh diri sendiri, nggak bisa cuma sekedar curhat ke teman, datang ke profesional, ke psikolog, psikiater, hipnoterapis, atau orang-orang yang teteh percaya. Nah, baru dari situ teteh belajar untuk ridho, memaafkan, dan jadi an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Next. Janganlah kamu kira kejadian itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Nah, ini yang penting ya. Terkadang hal yang bikin kita luka adalah hal yang sama yang sedang menumbuhkan kita. Dan sadari lagi, karena masih di tengah cerita, kita belum lihat keindahannya. Apapun yang kamu alami saat ini, ingat bahwa kamu masih di tengah cerita. Belum sampai pada akhir hidupmu, percaya sama Allah, ini bukan akhir. Ini bagian dari kebaikan yang sedang Allah bentuk. Jadi kalau kita masih lambat hari ini, tenang. Kita masih ada di tengah cerita, belum di akhir cerita. Kita lihat nanti di akhir cerita kita akan seindah apa. Allah akan membentuk kita menjadi seindah apa. Ya. Next. Nah, karena seringkali dengan perasaan-perasaan tadi, suara-suara buruk yang kemudian bising sekali di kepala kita, kalau kita nggak kelola ini dengan baik, bukan hanya kita menyalahkan orang lain yang paling fatal, dan ini jadi alasan banyak orang yang kemudian menyerah dan memilih untuk bunuh diri, itu adalah perasaan membenci diri sendiri dan putus asa dari rahmat Allah. Ya, perhatikan ayat ini teh. Ini ayat yang cantik banget, indah banget, lembut banget. Ketika Allah memberikan ayat ini untuk hamba-hambanya yang sedang putus asa, hamba-hambanya yang sedang terluka, hamba-hambanya yang sedang insecure, gak percaya diri. Perhatikan ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina, pelan-pelan ya, asrafu ala anfusihim. Pelan-pelan. La taqnatu mir rahmatillah. Ulangi ya. Kata Allah dalam ayat ini, ya ibadi. Ya ibadi itu artinya apa teh? Wahai hamba-hambaku. Allah manggil kita wahai hamba-hambaku itu punya maksud.
yang ibadi itu. Nah aku tuh dulu belajar bahasa Arab juga, kuliah bahasa Arab. Jadi seenggaknya ketika baca ayat tuh aku jadi sedikitnya tahu kenapa Allah pilih kata ini, kenapa Allah pilih kata ini. Karena bahasa Arab tuh luar biasa kayanya, lebih kaya dari bahasa Sunda. Kan Sunda ya, kalau bahasa Indonesia jatuh, Sunda mah ada dijalike, tikosewan, tisereule, dijengkang, banyak pokoknya mah. Nah Arab, bahasa Arab tuh lebih kaya lagi. Bahasanya Al-Quran atau bahasanya Allah itu luar biasa kayanya. Nah ketika Allah bilang ya ibadi, itu adalah panggilan kesayangan seorang Rob, panggilan kesayangan Rob kepada hambanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada panggilan kesayangan. Kalau abi itu panggilan biasa untuk ayah. Panggilan kesayangannya apa? Ya abati, wahai ayah tersayangku, ya. Kayak Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, walaupun ayahnya ini ayah yang sangat zolim, tapi tetap manggilnya ya abati dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Terus ummi, panggilan kesayangannya ummati. Ada juga panggilan kesayangan untuk anak, panggilan biasanya ibni, wahai anakku, binti, anak perempuanku. Panggilan kesayangannya ya bunayya. Nah ada juga panggilan kesayangan Rob untuk hambanya, yaitu ya ibadi. Jadi rasakan ketika Allah hadirkan ayat ini untuk kita, Allah sedang memberikan panggilan kesayangan. Ya ibadi. Untuk siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Untuk hamba-hambanya yang sering berbuat dosa, gitu loh. Padahal artinya tuh asrafu tuh melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang suka nyalahin diri sendiri, yang suka insecure, yang suka nggak percaya sama diri sendiri. Allah tuh bilang gitu. Padahal maksudnya asrafu di sini adalah orang-orang yang tukang buat dosa, tapi Allah nggak bilang, hei kamu yang suka buat dosa, hei kamu yang hina, hei kamu yang pernah zina, hei kamu yang pernah membunuh. Nah, begitu lembut Allah manggil dengan panggilan alladzina asrafu ala anfusihim. Karena untuk menjaga perasaan kita. Allah pengen bilang apa? Allah cuma pengen bilang, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena Allah sudah menciptakanmu sangat istimewa dengan segala kelebihan dan potensi yang kamu miliki. Maka jika Allah saja cinta dan sayang padamu, bagaimana mungkin kamu membenci dirimu sendiri? Jadi, janji mulai sekarang. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Ya, next. Sedikit lagi 2 menit lagi kita selesaikan. Karena dampak menyimpan dendam bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri itu sangat fatal. Bisa memicu penyakit mental dan fisik. Next. Dan itu kita rasakan namanya psikosomatis. Teteh pernah ngerasain ini? Tubuhku sakit, gak sembuh-sembuh. Udah periksain ke dokter, tapi semuanya hasilnya baik, tapi aku tetap ngerasain pusing, jantung berdebar, GERD sering kambuh, ya sering tegang, perasaan-perasaan gak nyaman lainnya, dada sering gak nyaman. Ada yang suka ngerasain kayak gini? Terutama ketika stres, ketika ada trigger, ketika ada sesuatu yang bisa memicu kita. Nah, itu namanya psikosomatis. Bukan berarti kamu mengada-ngada, rasa sakitmu nyata, tapi penyebab utamanya bukan dari organ, melainkan dari batin yang kelelahan. Batin kita, nafs kita, jiwa kita lagi ngasih kita alarm bahwa kamu lagi gak baik-baik aja, hei. Makanya dikasih jantung berdebar, dikasih GERD tiba-tiba kambuh, ya. Kamu bukan aneh, kamu bukan lemah. Kamu sedang belajar berdamai dengan dirimu sendiri, dan cara untuk berdamai tadi, tahu dulu kalau kita memang sedang terluka, sadari dulu suara-suara di dalam kepala kita. Next. Nah, hadiah terindah ketika teteh ngerasain ujian-ujian yang berat, Allah tuh tahu banget bahwa kita lelah hidup di dunia. Ya, teteh lelah nggak hidup di dunia? Capek nggak? Satu ujian selesai, datang ujian yang lain. Atau seringkali belum selesai yang ini udah datang yang baru. Ya, Allah tuh tahu bahwa hamba-hambanya ini sangat kelelahan hidup di dunia. Dan banyak hamba-hambanya yang pengen cepat pulang, pengen istirahat, pengen kembali ke pelukan Allah dengan jiwa yang mutmainnah. Makanya Allah siapin satu surga supaya kita gak menyerah. Karena kalau kita menyerah di dunia, memilih mengakhiri hidup di dunia, udah mencapai di dunia, di akhirat juga kita gak bisa punya kehidupan yang tenang dan istirahat.
Ya, rugi di dunia, semakin rugi di akhirat. Jangan sampai kelelahan kita, rasa sakit kita tuh sia-sia selama di dunia. Jadikan ini alat untuk bisa meraih ridho Allah, karena Allah udah nyiapin ini satu surga yang ketika Allah bukakan pintu surga ini, yang pertama kali Allah hamparkan itu adalah taman-taman surganya. Dan ketika kita bisa masuk lewat pintu surga ini, Allah akan mengizinkan kita untuk mengelilingi seluruh pintu surga, termasuk surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Perhatikan ayatnya. Terakhir ya, slide terakhir. Jannatu adnin yadkhulunaha, pelan-pelan ya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sampai sini dulu. Akan ada satu surga namanya Jannatu Adnin. Namanya apa teh? Atau surga Aden. Surga apa? Surga ini adalah surga yang ketika dibukakan pertama kali kita lihat adalah taman-taman surganya. Ketika hamba Allah baru pertama kali lihat aja taman-taman surganya, semua kelelahannya seketika hilang. Rasa sakit teteh di dunia seketika Allah sembuhkan. Sakit fisik kita selama ini Allah sembuhkan. Sakit jiwa kita, batin kita, luka-luka hati kita seketika Allah sembuhkan, Allah hilangkan. Ya, ada lagunya. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Jadi ini tuh berasal dari ayat-ayat Allah. Di sana di surga ada nanti memang akan ada sungai yang mengalir sangat indah. Sungai air susu, rasanya nggak payau dan bisa menghilangkan dahaga kita selama di dunia. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Teteh ngerasain rasa sakit selama di dunia. Berjuang dengan sakit, bukan hanya sakit fisik, tapi juga luka batin, luka hati, luka pengasuhan, luka oleh orang tua, luka oleh pasangan, luka oleh sahabat, pernah dikhianati. Seketika semuanya akan hilang. Semua pertanyaan temukan jawaban. Teteh ngerasa punya pertanyaan apa di dunia? Ya Allah, kenapa harus aku yang diuji? Ya Allah, kenapa orang tuaku harus berpisah? Ya Allah, kenapa harus keluargaku yang hancur? Ya Allah, kenapa harus aku yang diuji ekonomi? Ya Allah, kenapa? Pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kita dapatkan jawabannya di dunia. Tapi kalau bisa ngobrol sama Allah, ya Allah, kenapa? Dan Allah akan jawab semua pertanyaan kita yang kita nggak ngerti selama di dunia, yang kita butuh waktu untuk bisa menerka maksud Allah. Allah akan jelaskan secara detail semua pertanyaan dan tuntutan kita di dunia. Ya Allah, kenapa orang yang nyakitin aku masih bahagia-bahagia aja? Kenapa dia hidupnya baik-baik aja? Allah akan jawab semuanya dan gak ada yang sia-sia. Tenang. Ya. Keadaan orang-orang beriman pada saat itu juga wajahnya berseri-seri. Bahagia, kenapa? Karena dihamparkan taman-taman surga yang begitu indah yang bisa menghilangkan seluruh lukanya. Dan teteh bisa mengelilingi pintu surga satu demi satu. Nih di sini kalimat selanjutnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu Allah perintahkan untuk berjajar berbaris. Untuk ngapain? Untuk nyambut kita hamba-hambanya yang udah kelelahan di dunia dengan bahasa salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kamu telah sabar menjalani setiap ujian di dunia. Disalamin salam malaikat. Fani'ma uqbadar, maka seluruh rasa sakitmu, ketidaknyamananmu, kelelahanmu di dunia akan Allah gantikan dengan kebahagiaan yang abadi, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun.